Baik, kita mulai ya pertemuan minggu kedua setelah UTS untuk materi kuliah Teknik Irigasi Drainase. Sebentar, ini suaranya ada background yang mengganggu. Melanjutkan pertemuan yang lalu untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai masih melanjutkan mengenai drainase ya, drainase dalam pada lahan pertanian. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sistem drainase. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai perlunya drainase atau upaya pembuangan kelebihan air dan upaya desalinasi ya pada lahan pertanian. Maka pada minggu ini kita akan membahas mengenai seperti apa sih sistem drainase pada lahan pertanian yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak batuk ya, jadi barangkali suaranya agak terganggu. Baik, saya coba sharekan screen. Sudah bisa muncul screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebagaimana tadi dijelaskan ya, bahwa minggu ini kita akan membahas mengenai seperti apa sih sistem drainase yang bertemu kembali di dalam. Maaf. Tadi kenapa ada suara ini? Oke, sorry. Mohon maaf nih, ada ininya yang lalu nih, bekas semester lalu. Oke. Sebentar nih harus dihilangkan dulu ya berarti. Mohon maaf bentar ya. Ini lupa belum dibersihkan sisa semester lalu.
Oke, semoga saya lanjutkan lagi. Untuk pertemuan minggu ini kita tadi sebagaimana sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas mengenai sistem drainase atau sistem pembuangan kelebihan air atau juga sistem desalinasi ya, penurunan kadar garam pada lahan pertanian. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai definisi dari drainase, salah satunya adalah untuk pengingat ya, drainase itu adalah didefinisikan sebagai proses pembuangan kelebihan air dan garam terlarut dari permukaan dan bawah permukaan lahan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau sebagaimana yang dulu di minggu lalu disampaikan bahwa peran drainase di dalam produksi tanaman itu memiliki peran yang cukup penting untuk menjaga produktivitas tanamannya. Kenapa? Karena pada saat terjadi kelebihan air di lahan, misalnya terjadi genangan ataupun dangkalnya muka air tanah, itu akan menyebabkan terjadinya cekaman. Untuk tanaman tertentu ya, beberapa jenis tanaman itu biasanya dia tidak menyukai kondisi air yang berlebih. Selain itu juga adanya penumpukan garam terlarut pada permukaan tanah ataupun di bawah permukaan tanah itu juga dapat menurunkan produktivitas tanaman. Oleh karena itu, pada kedua kondisi tersebut kita perlu memberikan air, atau kalau pada kondisi airnya itu berlebih, maka kita perlu membuang kelebihan air. Namun pada saat terjadi penumpukan garam terlarut, maka kita perlu memberikan air secara terus-menerus untuk proses mendrainase tadi, atau menurunkan atau menghilangkan atau melarutkan garam-garam yang tersimpan di lahan pertanian tersebut. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai drainasenya sendiri, ada yang disebut dengan drainase buatan. Jadi drainase buatan itu adalah suatu sistem drainase permukaan dan atau bawah permukaan buatan manusia yang merupakan struktur bangunan dan juga pompa. Jika ada ya, beberapa kasus itu biasanya memerlukan pumping atau pemompaan untuk membuang kelebihan air dari suatu wilayah. Nah, di sini di dalam definisi ini, kedua definisi ini kita disebutkan bahwa drainase itu dilakukan pada permukaan dan juga bawah permukaan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai sistem drainase, maka kita juga mengenal adanya sistem drainase permukaan dan juga sistem drainase bawah permukaan. Yang disebut dengan drainase permukaan atau surface drainage di sini adalah upaya pembuangan kelebihan air dari permukaan lahan dengan mengalihkannya ke saluran drainase alami atau saluran drainase buatan, atau dan juga ditambah jika apa namanya istilahnya ditambah jika diperlukan ya, dengan pembentukan dan perataan permukaan lahan untuk mengalirkan air ke saluran. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainase permukaan atau surface drainage, di sini prinsipnya adalah kita itu membuang kelebihan air pada permukaan lahan pertanian itu melalui permukaannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengalirkannya ke saluran drainase alami misalnya. Atau juga misalnya pada kondisi lahan yang tidak rata, misalnya pada kondisi lahan pertanian yang tidak rata itu biasanya kan terjadi adanya cekungan-cekungan ya, di mana cekungan-cekungan itu berpotensi untuk terjadi genangan air di situ. Oleh karena itu, termasuk dalam definisi drainase permukaan adalah dilakukan pada saat kita melakukan pembentukan dan perataan permukaan lahan untuk mengalirkan air ke saluran. Dan yang kedua, yang disebut dengan drainase bawah permukaan atau subsurface drainage, di sini ya didefinisikan sebagai proses membuang kelebihan air dan garam terlarut dari tanah melalui aliran bawah tanah ke saluran drainase, sehingga muka air tanah dan kadar
garam di daerah perakaran tanaman itu dapat kita kontrol. Jadi di sini yang membedakan dari antara drainase permukaan dengan drainase bawah permukaan adalah proses pembuangannya. Kalau di drainase permukaan kita membuang melalui permukaan, jadi dialirkan. Gitu. Nah, kalau drainase bawah permukaan kita membuang dengan cara menurunkan tadi. Jadi menurunkan level muka air, atau artinya di sini adalah meresapkan air ke dalam tanah, kemudian kita alirkan ke saluran drainase. Dan yang ketiga juga ada yang disebut dengan leaching atau proses pencucian. Ini kaitannya adalah dalam proses membuang kadar garam terlarut dengan cara mengaliri dan meresapkan air ke dalam tanah. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainasenya itu sendiri, maka di situ kita berbicara mengenai membuang kelebihan air. Jadi pada saat kita yang disebut dengan drainase permukaan maupun drainase bawah permukaan, maka itu adalah proses untuk membuang kelebihan air. Sehingga proses untuk membuang garam terlarut adalah kita mengenal dengan istilah leaching atau pencucian. Kalau kita pada saat nanti kita merancang irigasi misalnya, ya, salah satu kebutuhan air irigasi itu adalah di dalamnya adalah ada yang diistilahkan dengan leaching requirement. Leaching requirement itu adalah jumlah air yang diperlukan untuk menurunkan level kadar garam terlarut yang ada di dalam media tanam ataupun di dalam zona perakaran. Nah, caranya seperti apa? Pada saat terjadi penumpukan itu kita dialiri melalui nanti prosesnya apakah dia terbuang melalui permukaan tanah atau juga meresapkan air ke dalam tanah, itu adalah salah satu upaya untuk melakukan pencucian atau leaching tadi. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai komponen sistem drainase ya, jadi ya pada saat kita berbicara mengenai drainase, maka dia terdiri dari sebuah sistem drainase itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah feed drainage system atau jaringan saluran di lahan yang digunakan untuk mengarahkan kelebihan air di lahan, termasuk di dalamnya upaya perubahan permukaan lahan untuk mengarahkan aliran air ke saluran. Jadi ada yang disebut dengan sistem drainase lahan ya, atau lapangan tadi ya. Nah di situ kita memasang saluran itu pada lahan, begitu pada lahan. Mungkin Anda bisa mengenal kalau kita berbicara pola pertanian yang ada guludan ya, sistem bedding tadi, sistem bedding itu ada sistem guludan. Guludan itu adalah puncaknya. Jadi kalau kita berbicara guludan itu ada puncaknya ya, bentuk N gitu. Nah, yang disebut dengan drainase itu adalah lembahannya. Nah, sistem drainase, nah ini adalah salah satu gambaran tadi yang disebut dengan field drain atau sistem drainase di lahan itu adalah upaya tadi pembuatan saluran di dalam lahan pertanian untuk mengalirkan air dari permukaan lahan. Dan sistem komponen yang kedua adalah disebut dengan main drainage system atau sistem saluran utama yang fungsinya untuk menerima air dari sistem drainase lahan atau feed drain system tadi, atau menerima aliran limpasan permukaan dan aliran bawah tanah, dan juga mengalirkannya ke titik keluaran. Kalau kita lihat pada gambarnya, ini yang disebut dengan main drainage ya, atau saluran drainase utama. Ini fungsinya di sini dia mengumpulkan atau menerima limpahan air atau limpahan buangan air tadi dari saluran drainase yang ada di lahan. Jadi dari lahan-lahan pertanian dikumpulkan ke dalam saluran drainase utama, kemudian nanti dibuang menuju ke outlet. Nah, yang disebut dengan outlet, ya sebentar. Maaf sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan outlet itu adalah titik akhir dari keseluruhan sistem drainase, di mana air drainase itu dialirkan ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi kalau kita berbicara drainase pada satu hamparan, misalnya hamparan lahan pertanian, maka di situ ada saluran yang ada di lahan, itu disebut dengan drainage. Kemudian ada main drainage itu yang menerima
limpahan dari saluran yang ada di lahan tadi, sistem drainase di lahan. Dan kemudian ada outlet. Outlet itu adalah titik air atau keluaran dari keseluruhan sistem drainase tadi. Di mana air drainase tadi atau kelebihan air tadi kita alirkan lagi, kembali lagi ke saluran drainase alami. Dalam hal ini adalah sungai, danau, ataupun dibuang ke laut langsung. Ini contoh penerapannya tadi ya. Kemudian kalau kita lihat nih pada hamparan sawah di sini, pada hamparan sawah ini ada yang disebut dengan field drain. Field drain itu dia mengalirkan air dari permukaan lahan, kemudian nanti masuk ke kolektor tadi. Oh ya, ada satu istilah lagi sebenarnya disebut dengan collector drain. Collector drain itu pada saat ada dua saluran ya, dari ada yang dari lahan itu langsung menuju main drain, ada juga yang dari lahan itu dia dialirkan ke kolektor dulu, ke saluran pengumpul dulu. Ini saluran pengumpul itu ada di tengah, kemudian masuk ke main drain, baru masuk ke outlet, dan baru masuk ke sungai. Ini kalau kita lihat hamparan sawah itu biasanya akan terlihat seperti apa. Kemudian kalau kita lihat tadi, kembali ke definisi surface drainage tadi atau drainase permukaan adalah proses pembuangan kelebihan air dari permukaan lahan dengan mengalirkannya ke saluran drainase alami maupun buatan, termasuk juga di dalamnya bila diperlukan pembentukan dan perataan permukaan lahan untuk mengalirkan air menuju saluran drainase. Ini kalau kita lihat gambaran di sini ya, yang disebut dengan drainase permukaan tadi. Ini pada saat terjadi kelebihan air, dia akan langsung dialirkan. Nah, pembentukan permukaan lahan ini juga termasuk di dalamnya adalah upaya sistem drainase permukaan. Jadi tidak melulu adanya saluran ya, bentuk saluran atau stream ya, tapi pada sistem drainase permukaan kita juga bisa mengatur level dari permukaan tadi. Kita atur kemiringannya sehingga sedemikian rupa air limpasan permukaan itu dapat atau kelebihan air itu dapat mengalir menuju ke saluran tadi, ke saluran drainase yang ada. Kemudian kalau dilihat dari komponennya, sistem drainase permukaan ini terdiri dari dua komponen utama ya. Yang pertama adalah saluran drainase terbuka di lahan atau open field drain yang difungsikan untuk mengumpulkan genangan air dan mengalihkannya ke saluran pengumpul. Kemudian yang kedua adalah pengaturan permukaan lahan atau istilahnya di sini adalah land forming ya, atau land forming yang gunanya untuk mengarahkan aliran air ke saluran drainase. Ini adalah gambaran dari open field surface drainage. Sini limpasan permukaan itu bisa dibuang melalui permukaan tanah, namun juga pada sistem saluran yang dalam itu juga dapat berfungsi untuk menurunkan muka air tanah. Ini salah satu gambarannya tadi. Jadi pada saat dia bentuknya salurannya kecil dan dalam, itu fungsinya juga sama, menjaga levelnya di sini. Dengan adanya saluran ini, maka water table itu tidak akan masuk melebihi dari zona perakarannya. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya, pada sistem open surface drainage ini sistem drainase permukaan ini dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah random field drainage system, dan yang kedua adalah parallel field drainage system. Bedanya apa? Namanya juga random, jadi sistemnya acak. Biasanya ini terjadi pada lahan yang memiliki cekungan-cekungan yang tidak merata dan tersebar secara acak. Jadi di sini saluran permukaan ini gunanya untuk menghubungkan ini antar cekungan ini. Dari cekungan yang satu dihubungkan oleh saluran, nanti masuk ke sini limpasannya, kemudian masuk lagi ke saluran dan masuk ke collector drain maupun ke field drain tadi. Nah, ini yang disebut dengan paralel. Kemudian yang kedua adalah paralel, berbeda dengan sistem random ya. Pada sistem paralel ini saluran drainase itu ditata secara paralel atau secara searah ya, mengikuti bentukan lahan yang digunakan. Biasanya pada sistem paralel itu dilakukan pada area yang relatif datar biasanya.
Sebentar ini. Oke, kemudian yang tadi penjelasan dari parallel feed drainage system tadi. Pada sistem ini, sistem saluran drainase dipetakan lahan pertanian dengan bentuk pola paralel dan dikombinasikan dengan pembentukan lahan merupakan metode drainase permukaan yang paling efektif. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainase permukaan, maka sistem paralel ini merupakan salah satu bentuk drainase permukaan yang paling efektif. Kenapa? Karena lahan relatif tertata, sehingga kemungkinan untuk adanya luasan lahan yang terbuang itu relatif kecil. Kemudian saluran paralel ini berfungsi untuk mengumpulkan limpasan permukaan dan mengalirkannya ke saluran pengumpul, dan jarak antar saluran itu tergantung dari ukuran lahan, hasil panen yang diharapkan, dan toleransi tanaman terhadap genangan serta biaya pembentukan lahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai rancangan saluran drainase, maka kita harus memikirkan ukuran lahannya. Jangan sampai kita mengutamakan saluran drainase, tapi justru mengurangi luasan lahan yang dapat ditangani. Nah, ini kelemahan dari sistem drainase permukaan itu adalah ada luasan lahan yang seharusnya untuk produksi tanaman atau untuk penanaman itu digunakan dalam bentuk saluran untuk membuat saluran tadi, sehingga luas area tanamnya itu menjadi berkurang. Kemudian untuk aplikasinya ini dicocoknya atau sesuai untuk area yang datar dan sistem pengoperasian pertanian yang membutuhkan bentuk yang seragam. Biasanya pada sistem mekanisasi ya, kalau umumnya parallel feed drainage itu diterapkan pada lahan tebu misalnya, pada perkebunan tebu, kemudian pada perkebunan di beberapa perkebunan sawit misalnya ya, itu ada juga diserapkan parallel feed drainage system. Nah, kalau sistem random tadi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini, pada sistem random saluran drainase permukaan itu digunakan untuk menghubungkan antar dua cekungan atau lebih dan mengalirkannya menuju ke saluran kolektornya. Anda bisa lihat di sini, kalau terjadi dua cekungan di sini, maka kita hubungkan dengan random shallow feed drainage. Pada pola random ini sesuai untuk diaplikasikan pada lahan dengan banyak cekungan dangkal yang tidak memungkinkan dilakukan pembentukan lahan atau land forming. Jadi pada daerah-daerah yang banyak cekungan, namun untuk diratakan itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih tinggi, maka pola drainase random itu lebih sesuai. Fungsi saluran drainase random ini berfungsi untuk menghubungkan antar cekungan dan mengalirkan airnya ke saluran pengumpul. Kemudian biasanya sistem ini diaplikasikan pada lahan yang tidak membutuhkan pengolahan lahan yang intensif, misalnya pada area lahan di padang rumput ya, dan juga yang kedua adalah mekanisasi pertanian ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang kecil biasanya. Kemudian ada yang disebut dengan pembentukan lahan atau land forming. Land forming ini dilakukan untuk memudahkan aliran limpasan limpasan menuju ke saluran drainase atau ke filtering. Pembentukan lahan ini merupakan perubahan bentuk permukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan saluran drainase ataupun irigasi. Ada tiga bentuk yang dikenal. Yang pertama adalah guludan atau bedding ya. Ini banyak mengenal kalau Anda lihat kebun apa contohnya ya, ubi jalar tuh, ubi cilembu, kemudian tanaman sayuran banyak kan, atau tanaman kentang misalnya, atau bawang merah nih yang banyak menggunakan sistem bedding atau guludan. Kemudian ada juga land grading dan land planning. Kalau land grading ini pada sistem bedding ini dibuat dengan membentuk gulut tadi.
apa namanya sebuah guludan yang pendek biasanya dipisahkan oleh satu saluran drainase yang disusun dalam bentuk paralel. Jadi ini guludannya nih, membentuknya adalah guludannya. Kemudian saluran di bawahnya ini adalah membentukkan saluran paralel biasanya di kayu. Dan land grading, kalau land grading ini biasanya didefinisikan untuk upaya membentuk permukaan lahan pada tingkat level kemiringan yang ditentukan. Jadi biasanya di sini upaya kalau pada land grading ini relatif tidak memerlukan tidak memakan banyak kalau lihat nih relatif sedikit bergelombang saja atau relatif datar, tidak terlalu ekstrim di sini kalau untuk land grading. Berbeda dengan land planning. Kalau land planning di sini dia proses menghaluskan atau meratakan tadi. Kalau pada land grading di sini dia bentuk awalnya itu adalah bentukan permukaan awalnya itu dia relatif bergelombang, kemudian dilakukan cut and fill di sini. Jadi pada area yang tinggi kemudian dipotong diisikan ke area yang cekung atau lebih rendah. Dan kalau land planning di sini land planning ini sebenarnya proses untuk meratakan ya, jadi satu permukaan itu dipaksa dipotong ya secara rata ya. Namun begitu umumnya dia tidak merubah topografi secara umum. Ini kemudian yang sistem yang kedua itu ada yang disebut dengan sistem drainase bawah permukaan. Sebelum kita masuk ke sistem drainase bawah permukaan, ada diskusi dulu terkait drainase permukaan. Gimana? Bisa dipahami terkait penjelasan mengenai drainase permukaan? Halo? Bisa dipahami, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Artinya sebenarnya secara prinsip ya, kalau kita berbicara mengenai sistem drainase permukaan itu ada salurannya dia pasti di permukaan, di atas permukaan lahan. Pertama itu. Yang kedua, proses membuang kelebihan airnya itu melalui permukaan, jadi dialirkan gitu ya. Itu secara prinsipnya. Bentuknya sendiri ada yang berbentuk saluran tadi, saluran paralel maupun saluran random, dan juga ada yang berbentuk perataan lahan. Dan yang kedua nih sistem drainase bawah permukaan. Nah, pada sistem drainase bawah permukaan ini prinsipnya berbeda. Sama-sama membuang kelebihan air, namun dia tidak melalui atau tidak mengalirkan kelebihan airnya itu melalui permukaan lahan, tapi dialirkan melalui profil tanah itu. Jadi diresapkan. Kalau drainase bawah permukaan itu kita meresapkan. Biasanya di dalamnya itu ada saluran drainase yang kita pasang. Umumnya menggunakan pipa. Umumnya ada juga yang tidak menggunakan pipa, tapi dibentuk dalam bentuk mol istilahnya ya. Kalau mol itu dia hanya dipaksa menggunakan alat, dia dilubangi gitu di bawah permukaan pada level kedalaman yang diinginkan. Contoh aplikasinya drainase bawah permukaan itu pada lapangan sepak bola. Pada lapangan sepak bola itu sebenarnya dia mengaplikasikan konsep drainase bawah permukaan, di mana kelebihan air pada saat hujan ataupun kondisi lainnya itu dibuang melalui tadi menurunkan level muka air tanahnya tadi, di mana di dalamnya atau di dalam tanahnya tadi dipasang saluran-saluran bawah permukaan atau saluran pipa. Nah ini
tadi subsurface drainage system didefinisikan sebagai sistem yang membuang kelebihan air dan juga garam terlarut melalui tanahnya itu sendiri atau melalui profil tanahnya menggunakan aliran laju perkolasi atau groundwater tadi ya, laju masuknya air ke dalam tanah sebagai proses untuk mendrain atau menggerakkannya tadi. Pada subsurface drainage system yang buatan manusia, sistem kelebihan air dan juga garam terlarut tadi dialirkan melalui tanah, melalui profil tanah itu tadi ya, menuju ke pipa atau juga bisa menuju ke saluran yang terbuka. Biasanya kalau bentuknya dia saluran terbuka itu relatif dalam ininya ya, bentuk salurannya itu biasanya sempit namun dalam, sehingga kelebihan air tadi dapat dibuang atau dialihkan dari pada sistem subsurface drainage atau sistem drainase bawah permukaan itu membutuhkan persyaratan khusus. Yang pertama adalah tanah ini memiliki permeabilitas yang cukup untuk mengalirkan air tadi. Jadi jangan sampai misalnya pada sistem tanah liat misalnya ya, kalau tanah liat kemudian menggunakan drainase bawah permukaan itu bisa dipastikan proses pembuangan kelebihan airnya itu akan sangat lambat. Kenapa? Karena tanah liat itu memiliki karakter nilai permeabilitas atau laju masuknya air ke dalam tanah itu yang cukup kecil. Sehingga tadi kondisi tanahnya ini memiliki permeabilitas yang cukup ya, yang memungkinkan pengaturan jarak jarak antar saluran secara ekonomis dan juga produktif atau cukup produktif untuk memenuhi tadi to justify the investment atau untuk memenuhi tadi nilai investasi dalam hari ini adalah pengolahan lahannya. Jadi jangan sampai kita mengaplikasikan subsurface drainage tadi atau sistem drainase bawah permukaan itu malah justru menjadi mahal gitu. Kenapa? Karena memang konsep drainase bawah permukaan itu adalah satu sistem pembuangan kelebihan air yang cukup mahal sebenarnya. Kalau dari sisi secara ekonomis dia cukup mahal dan secara teknis juga relatif sulit ya, lebih sulit dalam pembuatannya dan lebih sulit dalam maintenance-nya kalau di bawah permukaan. Berbeda dengan pada saluran permukaan kalau terjadi clogging atau tersumbat misalnya kita cukup membuang kotoran yang menyumbat tadi. Tapi kalau pada sistem drainase bawah permukaan, kalau terjadi penyumbatan itu perlu dicari atau didetek dulu di sebelah mana. Jangan sampai kita membongkar lahan hanya untuk mencari titik-titik sumbatannya tadi. Kemudian kelebihannya dari sistem drainase bawah permukaan itu adalah kalau dia dilakukan atau dibuat dengan desain perencanaan dan juga bahan yang bagus itu dapat bertahan tahunan bahkan beberapa tahun ya, tanpa dapat bertahan beberapa tahun tanpa perlu melakukan maintenance yang berlebih sebenarnya untuk sistem drainase tadi bawah permukaan tadi. Dan kelebihan yang lain adalah dengan sistem drainase bawah permukaan ini memungkinkan kita dapat melakukan budidaya tanaman tanpa mengurangi luasan lahan. Dan itu menjadi satu satu keuntungan tersendiri ya pada saat kita mengaplikasikan sistem drainase bawah permukaan. Namun tadi kelemahannya dia secara teknis relatif sulit, secara ekonomis juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Utamanya di Indonesia, contohnya di Indonesia itu pada lahan pertanian itu kan karena masih luas gitu ya, jadi umumnya pembuatan saluran drainase itu dilakukan menggunakan saluran drainase terbuka atau di atas permukaan lahan.
yang banyak mengaplikasikan subsurface drainage ini adalah pada lahan golf biasanya, karena memerlukan tampilan permukaan rumput yang secara luas, tidak ada gangguan. Juga pada lapangan sepak bola biasanya dia menggunakan prinsip drainase bawah permukaan, sehingga permukaannya itu tidak terganggu, level permukaannya ya. Nah, ini contohnya pada dua sistem ya. Yang di sebelah kiri ini merupakan sistem drainase bawah permukaan yang menggunakan saluran terbuka. Ini masih disebut juga sebagai drainase bawah permukaan karena fungsi utamanya itu adalah untuk menurunkan muka air tanah. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainase permukaan dengan drainase bawah permukaan, ada perbedaan yang cukup prinsipal misalnya. Kalau drainase permukaan itu kebanyakan dia difungsikan untuk membuang kelebihan, jadi menghilangkan genangan yang ada di atas permukaan tanah. Nah, kalau drainase bawah permukaan ini boro-boro sampai terjadi genangan, sebelum masuk ke zona perakaran pun muka air tanah itu harus diturunkan. Jadi tidak sampai menunggu terjadinya genangan. Nah, caranya gimana dengan memasang saluran sempit namun dalam ya. Kemudian yang kedua dengan memasang pipa drainase. Nah, ini fungsinya sama, dia menurunkan level air secara prinsip dalam prinsip mekanika fluida. Muka air tanah ini dia akan menyesuaikan dengan tinggi muka air pada kondisi datum ya, pada kondisi level nilai tekanan atmosfernya 0 di sini. Jadi akan penentuan jaraknya ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainase bawah permukaan, maka yang kita pilih adalah bagaimana menentukan jarak ini. Tentunya jarak antar saluran ini ditentukan oleh kondisi yang diinginkan di lahan. Berapa level muka air tanah yang harus diturunkan, gitu misalnya. Lalu kita tarik berdasarkan jaraknya. Kemudian bagaimana kita memilih saluran drainase bawah permukaan ya. Terkait tadi dua pilihan tadi, apakah menggunakan open fill atau open drain atau menggunakan pipa, ini tergantung dari tadi penggunaan lahannya seperti apa. Kalau lahannya itu memang memiliki kebutuhan lahan yang terhampar tanpa adanya potongan karena saluran drainase, maka kita selalu memilih drainase bawah permukaan. Kenapa? Karena kalau kita memilih drainase permukaan, maka kekurangannya dia akan menurunkan tadi luasan area yang bisa ditanam. Itu yang umumnya terjadi. Kemudian juga saat kita memilih kapan kita menggunakan open pit ataupun tight range, itu biasanya dilakukan pada field range dan juga pada kolektor, saluran kolektor. Pada saluran yang ada di lahan atau drainase yang ada di lahan yang menggunakan pipa juga masih memerlukan kolektor. Jadi kalau kita memilih opsinya misalnya, ada yang menggunakan drainase bawah permukaan itu untuk saluran drainase di lahan ataupun untuk saluran pengumpul. Atau ada juga yang di drainase di lahan itu dia menggunakan pipa, tapi saluran pengumpulnya itu dia menggunakan saluran drainase terbuka atau open drain tadi. Kemudian ada juga yang menggunakan pipa drainase misalnya. Ini bedanya composite drainage system tadi. Pada sistem komposit ini semua pipa drainasenya itu disimpan di bawah permukaan ya, atau dikubur ya di sini istilahnya.
Kemudian pada sistem singular, kalau pada sistem singgulan itu biasanya digunakan pada area yang antara tadi dari lahan mau dibuang ke saluran terbuka misalnya. Itu menggunakan pipa singular. Dan ini polanya ini hampir sama dengan drainase permukaan. Kalau drainase permukaan tadi ada polanya itu adalah random dan paralel. Nah, kalau drainase bawah permukaan ini ada beberapa pola. Ada paralel ya. Sini paralel itu ada satu pola ya. Kemudian ada yang double main pattern. Double main pattern di sini ini adalah saluran drainase alaminya. Di sini saluran drainase itu di sebelah kiri dan kanan saluran drainase alaminya. Dan ada juga yang disebut dengan herringbone pattern atau pola tulang ikan, di mana saluran itu dibuat miring seperti ini, menyudut ya, seperti layaknya duri atau tulang ikan. Kemudian ada juga yang pola random. Pada pola random itu tergantung dari cekungan yang terjadi di lahan. Saluran bawah permukaan ini digunakan untuk menghubungkan tadi antara atau meresapkan atau membuang air pada cekungan-cekungan yang tidak terkumpul tadi. Ini polanya, nanti bisa Anda baca ya tadi. Ada pola yang random itu sesuai untuk lahan yang undulating itu bergelombang ya. Yang di dalamnya terdapat area-area yang basah atau terjadi genangan. Pada saluran drainase utamanya itu biasanya ditempatkan pada titik yang relatif dangkal ya pada area terjadi genangan tadi. Kemudian untuk saluran lateralnya dia besarannya ditentukan dari tadi luas area genangannya tadi. Nah, ini pola paralel. Pola paralel ini biasanya ditempatkan pada daerah yang relatif datar, tanahnya juga seragam. Baik itu paralel ini ada dua macam tadi, yang paralel maupun yang double main pattern. Dan yang pola herringbone, yang herringbone ini biasanya ditempatkan pada area-area yang miring ataupun yang apa istilahnya tuh cekung gitu, pada daerah yang cekungan, biasanya untuk herringbone. Jadi saluran utamanya itu ada di bawah misalnya ya, kemudian di sebelah kirinya itu relatif miring, kiri kanannya itu miring, sehingga di situ dibuat satu saluran untuk menahan atau mengalirkan limpasan tadi atau kelebihan atau membuang kelebihan air yang ada di dalam tanah tadi. Ini double main yang hampir sama dengan paralel ya, hanya dia double kiri dan kanan ya. Ini contoh pemasangan saluran drainase di lahan pertanian. Yang sebelah kiri atas 3 gambar ini, kiri dan 2 bawah ini pemasangan atau keempat ini merupakan contoh gambar pemasangan pipa drainase pada lahan pertanian. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang warnanya putih ini adalah dia istilahnya adalah envelope. Envelope itu semacam lapisan pelindung pipa. Jadi kalau pada pipa drainase itu biasanya dia menggunakan pipa tadi bergelombang ya, yang ada titik-titik atau lubang untuk masuknya air dari tanah ke dalam pipa tadi. Nah, untuk mencegah terlarutnya partikel tanah dan masuk ke dalam pipa, maka dibuat biasanya dilengkapi dengan envelope istilahnya atau lapisan pelindung tadi. Bagaimana mendesainnya? Mendesain lapisan pelindung, bagaimana kita mendesain jaraknya, karena kalau kita berbicara mengenai drainase, itu pertanyaan intinya sebenarnya sederhana gitu.
yang pertama adalah berapa banyak air yang harus dibuang. Jadi kalau kita akan merancang satu saluran drainase atau sistem drainase pada lahan ataupun di area pertanian ya, kita harus tahu yang pertama adalah berapa banyak air yang akan dibuang, itu yang pertama. Yang kedua, seberapa cepat air itu ingin dibuang. Kenapa? Karena waktu kalau terjadi genangan misalnya, waktu terjadi genangan itu menjadi salah satu penyebab turunnya produktivitas. Beberapa tanaman biasanya memiliki toleransi waktu genangan yang berbeda-beda ya antar tanaman. Nah, toleransi terhadap waktu genangan inilah yang menjadi dasar di dalam menentukan seberapa cepat air itu akan dibuang. Jadi kalau kita berbicara pada satu hamparan misalnya, semakin banyak saluran, maka semakin cepat juga air itu akan dapat dibuang dari lahan pertanian yang kita usahakan. Namun begitu, semakin banyak saluran yang dibuat, kalau pada saluran terbuka, maka akan mengurangi luasan lahan atau luasan tanam tadi. Kalau pada sistem drainase bawah permukaan, tentunya di sini nilai investasinya cukup besar ya, kalau jaraknya semakin dekat jaraknya atau radius antar pipa tadi atau antar saluran, maka biaya yang diperlukan tentunya lebih banyak, baik itu biaya untuk instalasi maupun biaya untuk maintenance-nya. Karena berbeda dengan drainase permukaan. Pada sistem drainase permukaan itu bisa cukup dengan menggali gitu ya, membentuk saluran dari satu lahan dengan kemiringan tertentu dan tadi bentuk tertentu. Umumnya kalau kita bicara mengenai saluran, sedikit gambarkan di sini ya. Pada saluran drainase itu umumnya berbentuk trapesium. Kenapa? Karena bentuk saluran trapesium itu memiliki stabilitas lereng yang cukup tinggi. Sebagaimana kita ketahui, adanya aliran air itu juga lama-lama akan menggerus pinggiran lerengnya. Sehingga dengan bentuk trapesium itu relatif daya gerusan tadi, daya gerusan air terhadap saluran itu relatif lebih kecil atau dapat ditahan. Nah ini sampai di sini ada yang mau didiskusikan mengenai saluran drainase, sistem drainase? Kalau tidak ada, tolong dicatat ya, untuk minggu ini ada satu tugas yang perlu Anda kerjakan, yaitu terkait apa namanya, apa istilahnya? Tolong Anda cari literatur atau kajian tentang bagaimana sih merancang drainase atau dasar-dasar perancangan ya, dasar-dasar perancangan dalam menentukan drainase permukaan. Untuk yang satu saja ya, untuk permukaan. Apa saja yang diperlukan dalam merancang drainase permukaan, dan itu yang pertama, dan apa saja yang diperlukan untuk merancang atau mendesain drainase bawah permukaan. Itu nanti tolong dikerjakan ya, untuk dikumpulkan minggu depan. Untuk materi kuliah juga sudah saya uploadkan ya di Google Classroom. Silakan Anda cek sendiri. Di situ ada handbook terkait yang saya gunakan. Saya menggunakan untuk perkuliahan itu, saya menggunakan buku sebentar. Drainage in Irrigated Land ya, yang apa namanya, materinya saya susun sesuai dengan apa namanya, bahasan dalam setiap minggunya.
Barangkali sampai di situ saja. Ada pertanyaan atau diskusi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Enggak, Widya-tun. Sebenarnya saya masih kurang mengerti, Bu, yang Ibu mention terakhir yang tentang bentuk saluran yang trapesium itu, Bu, yang untuk lereng. Masih kurang mengerti bagaimana itu yang air-air gitu-gitunya, Bu. Makasih, Bu. Sebentar ya. Saya perlihatkan tipe saluran drainase sebenarnya. Oke. Sebentar. Kalau kita berbicara mengenai saluran drainase, sebentar saya sharekan ya. Bentuk saluran yang paling stabil ya terhadap istilahnya itu sebenarnya daya rusak air ya, atau kenapa saya bilang daya rusak, karena air itu pada saat dia memiliki kecepatan itu dia memiliki kemampuan untuk menggerus gitu ya sebenarnya. Nah ini contoh bentuk saluran yang berbentuk trapesium di sini. Nah, pada bentuk trapesium itu biasanya memiliki, kenapa kebanyakan saluran itu didesain dalam bentuk trapesium? Karena bentuk trapesium ini dia memiliki kestabilan, apa namanya istilahnya? Nah, ininya itu, kestabilan pinggirnya ini. Bisa dilihat ini ya, kestabilan lerengnya. Ini bentuknya paling stabil dibandingkan bentuk persegi ataupun bentuk setengah lingkaran misalnya ya. Oleh karena itu dalam perancangan saluran drainase itu biasanya kita membuat rancangan saluran itu dalam bentuk trapesium ini. Ya kita tentukan, kita perlu dalam merancang itu kita perlu menentukan tadi berapa lebar dasarnya, berapa tinggi apa namanya ini nih, bukan tinggi nih, gradiennya ini atau kemiringannya ini berapa, dan berapa tinggi level air yang diinginkan misalnya, atau level bidang basahnya ini berapa. Itu adalah salah satu analisis yang digunakan untuk merancang tadi dimensi dari saluran. Dasarnya dari mana, Tadi pada saat kita merancang saluran drainase, maka ada dua pertanyaan besar yang diperlukan, yang perlu dianalisis ya. Bentuk apapun itu, mau drainase permukaan, mau drainase bawah permukaan. Pertanyaan yang pertama adalah seberapa banyak air yang akan dibuang. Tentunya di situ seberapa banyak itu nanti akan menentukan kapasitas salurannya ya. Nah, kapasitas saluran itu ditentukan juga oleh tadi pola pengusahaan taninya tadi. Kalau misalnya kita menentukan saluran menggunakan saluran terbuka, semakin banyak, maka tentunya akan semakin banyak area lahan yang terbuang menjadi untuk digunakan sebagai saluran. Dan yang kedua adalah seberapa cepat. Nah, seberapa cepat air itu dapat dibuang. Nah, kalau kita berbicara seberapa cepat tadi, selain semakin banyak, juga dimensi saluran ini. Kalau air ingin cepat dibuang, berarti dia harus lebih cepat dialirkan, ya nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau Anda ingin membuang air secara cepat, berarti kita harus lebih cepat mengalirkannya ya. Artinya kecepatan airnya itu harus lebih tinggi atau lebih besar, atau semakin cepat air, semakin cepat alirannya, maka semakin cepat juga air itu dapat dibuang. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Ya Bu, jadi lebih mengerti. Terima kasih Bu. Pertanyaannya adalah nih, bagaimana agar air itu cepat mengalir? Apa yang harus dilakukan? Logika saja ini. Dibuat kapasitas penampungan salurannya lebih besar, Bu. Nah, kita berbicara mengenai salurannya. Bagaimana caranya agar
air itu lebih cepat mengalir? Kemiringannya, Bu. Nah, kemiringannya. Jadi ada kuncinya di situ. Kuncinya adalah tadi, bagaimana kapasitas. Kapasitas itu menentukan seberapa banyak volume air yang dapat dibuang. Ya. Yang kedua adalah kemiringan. Kemiringan saluran itu menentukan seberapa cepat air itu akan dibuang atau dialirkan. Semakin miring, maka semakin cepat air itu akan dialirkan. Tapi hati-hati juga, semakin tinggi kemiringan ya semakin cepat juga. Kalau dia semakin cepat mengalir, berarti semakin tinggi juga daya gerusnya ya. Nah ini kalau kita berbicara mengenai kualitas atau ketahanan saluran, ini juga harus diperhitungkan. Kalau dia salurannya saluran tanah misalnya, hati-hati itu bisa semakin tergerus kalau semakin miring. Semakin tergerus berarti semakin dalam. Atau kalau dia di lining juga sama, semakin miring itu maka semakin cepat aliran. Semakin cepat aliran maka daya gerusnya juga akan semakin tinggi. Itu yang harus dipikirkan. Kalau kita berbicara mengenai kawasan, perlu diperhatikan juga bagaimana di outletnya gitu. Jangan sampai di lahan yang udah cepat ngalirnya, di outletnya ternyata level pada saat mau dibuang ke saluran alami, misalnya ke sungai, sungainya kapasitasnya udah penuh. Nah ini tentunya pada kondisi seperti itu jadi trouble ya, jadi masalah khusus ya. Atau kalau enggak dia terhalang misalnya ada tanggul misalnya. Untuk menghindari banjir atau luapan sungai, maka pinggiran sungai itu ditanggul. Nah, ini bisa jadi masalah. Oleh karena itu pada saat kita akan membuang dari saluran tadi dari outlet ke saluran alami, pada kondisi tertentu maka di situ mungkin diperlukan pemompaan. Ini contohnya, Anda mungkin mengenal ya, untuk mengatasi drainase di Jakarta, ini kalau musim hujan biasanya kan sering dibahas di berita tuh. Checking pompa, nih Gubernur Anu melakukan pengecekan pompa untuk mendrainase. Gitu. Pompa drainase itu artinya apa? Itu membuang kelebihan air dari satu area ke biasanya saluran alaminya atau tempat pembuangan alaminya itu levelnya lebih tinggi gitu. Jadi kita perlu memompa. Itu barangkali ada lagi yang lain? Tidak ada? Dari saya cukup, Ibu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya tidak ada? Kalau tidak ada, barangkali jangan lupa tadi ya tugasnya. Nanti saya uploadkan ke Classroom mengenai tugas untuk minggu depan. Silakan Anda kerjakan, waktunya 1 minggu ya untuk membahas mengenai apa saja yang diperlukan dalam merancang tadi sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan. Itu barangkali saya stop dulu ya recordnya.